Halo, Anda menyaksikan Focus on Court bersama saya Frida Litwina. Hak kekayaan intelektual atau HKI adalah hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual ini bisa berasal dari bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi. Dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, ada instansi yang berwenang dalam mengelola HKI, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Departemen Kehakiman dan HAM. Nah, masalahnya banyak orang belum paham akan hal ini. Sengketa atas kasus HKI dalam hal ini soal hak merek sering kali terjadi. Hal itu tentu saja merugikan banyak pihak. Banyak akhirnya timbul permasalahan hukum atas sengketa merek dagang. Untuk mengulas tentang pentingnya perlindungan hukum atas merek dagang terdaftar, kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya. Ada Bapak Anom Wibowo, SIK MSI, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Ditjen KI yang sudah bergabung secara online. Kemudian ada Profesor Dr. Topo Santoso, ahli hukum pidana, dan juga Doni A. Syeyoputra, Advokat Managing Partner Syeyoputra Law Office dan praktisi HAKI. Kita akan ke Pak Anom Wibowo terlebih dahulu. Halo Pak Anom, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Ya, selamat siang Mbak Frida. Pak Anom, sengketa HAKI ini kan sering kali terjadi Pak ya. Sebenarnya apa yang menjadi penyebabnya? Sengketa HAKI itu berdasarkan pengaduan yang telah kami terima, itu ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama, faktor ekonomi. Karena memang dalam penciptaan, kreasi, invensi, baik invensi paten, merek, maupun hak cipta, desain tata letak, dan sirkuit terpadu, ada 6 undang-undang yang kami pegang, itu mengandung nilai ekonomi. Karena barang siapa orang yang telah mendaftarkan hak kekayaan intelektual itu, maka akan ada pertumbuhan atau penambahan nilai ekonomi dari produk yang telah didaftarkan itu. Karena ketika dia nanti sudah semakin berkembang, maka tidak sama lagi nilai yang dimiliki oleh sebuah katakanlah merek dengan biaya yang dikeluarkan saat pendaftaran dengan merek itu sendiri. Bahkan ada merek yang tidak bisa dinilai dengan uang karena merupakan suatu yang dimiliki itu seperti sebuah investasi, merek itu sangat besar sekali pengaruhnya. Misalnya seperti itu. Itu faktor ekonomi. Yang kedua adalah faktor budaya. Kadang orang pencipta atau penemu itu dia tidak sadar bahwa dirinya itu mesti mendaftarkan. Tapi ketika ada pihak lain yang mendaftarkan lebih dulu, karena kita berprinsip first to file, siapa yang mendaftar lebih dulu itulah yang kita proses. Nah, ketika itu menjadi milik orang lain, maka penemu atau pemilik asal ini dia melakukan komplain. Loh, kok dia yang sekarang menggunakan atau kok dia sekarang yang berbisnis, padahal itu kan dari saya. Nah, sengketa seperti ini sering sekali kami terima. Ada 2 jalan untuk mengatasinya. Yang pertama, dia bisa langsung menggugat ke pengadilan niaga. Yang kedua, kami memverifikasi atau kemudian kami melakukan mediasi dengan pihak yang sudah mendaftarkan hak cipta yang diklaim milik orang lain tersebut. Berikutnya adalah masalah budaya masyarakat, dalam artian bahwa masyarakat ini masih terlalu mudah membagikan penemuannya kepada pihak-pihak lain, tetapi secara tidak sadar, pihak lainlah yang kemudian mendaftarkan. Nah, ini berbeda dengan orang-orang yang ada di Eropa atau Amerika. Mereka memang benar-benar sangat melindungi hak atas kekayaan intelektual, sehingga jumlah pendaftaran terutama paten itu sangat tinggi sekali, dan itu menjadi tulang punggung ekonomi suatu negara. Kemudian ada lagi yang dimaksud dengan hak sosial. Hak sosial ketika ada masalah sosial ya, misalnya itu dimiliki suatu kelompok masyarakat, kelompok budaya, dan sebagainya. Kemudian itu diklaim oleh suatu perusahaan, contohnya perusahaan tas. Dia menggunakan
profil atau gambar-gambar dari suatu kreasi sebuah budaya. Itu seringkali juga dilaporkan. Kecenderungannya pemilik budaya itu sendiri belum melaporkan. Kita mengenal ada kekayaan intelektual komunal, di mana kekayaan intelektual komunal itu adalah kekayaan intelektual yang dimiliki suatu daerah, suatu wilayah atau suatu adat, suatu kekayaan-kekayaan yang sebelumnya memang belum termasuk dalam bagian dari kekayaan intelektual. Itu Mbak yang bisa kami sampaikan. Baik Pak, di samping hal-hal yang Pak Anom sebutkan tadi, adakah solusi yang bisa diberikan Ditjen KI atas kondisi-kondisi tersebut Pak? Dari kekayaan intelektual sendiri itu memiliki beberapa siklus atau memiliki item itu ada 4. Yang pertama adalah adanya suatu kreasi atau invensi. Yang kedua adalah pendaftaran atau pencatatan. Yang ketiga adalah adanya komersialisasi, artinya nilai ekonomis yang diperoleh oleh negara dari pendaftaran itu atau nilai ekonomis yang diperoleh penemu itu ketika terdaftar sebagai bagian daripada kekayaan intelektual. Yang keempat adalah perlindungan. Nah, upaya ini harus kami sosialisasikan supaya masyarakat paham bahwa mereka tidak sekedar mendaftarkan atau mengeluarkan sedikit uang, tetapi mereka punya dampak-dampak, yaitu dampak ekonomi sekaligus perlindungan. Sosialisasi ini bisa kita lakukan itu di Sivitas Akademi, terutama pelajar-pelajar yang memang getol untuk mencari, menemukan satu bentuk inovasi baru atau paten. Kemudian kita sosialisasikan kepada masyarakat, UMKM, supaya mereka memiliki penambahan ekonomi dari suatu produk. Karena kita menghindari barang-barang palsu. Jadi di kami itu banyak menangani pemalsuan barang-barang, pemalsuan produk, juga penggunaan suatu karya kekayaan intelektual yang tidak berhak. Jadi misalnya seperti yang sekarang kita lagi getolnya di Mangga 2 Mall. Mangga 2 Mall itu adalah suatu tempat yang direkomendasikan oleh USTR atau United States Representative dari Amerika Serikat. Itu bagian sebagai tempat yang menjual barang-barang dikatakan palsu. Kami sedang melakukan komunikasi dengan pemerintah Provinsi DKI untuk sama-sama kita bisa menanggulangi karena menjadi notorious market atau sebagai tempat yang saat ini dalam tanda kutip agak longgar dalam memberikan izin tenan menjualan barang-barang palsu. Kami melakukan sosialisasi agar mereka tidak menggunakan merek-merek yang sudah terkenal atau merek-merek orang lain dengan cara mempermudah mereka ketika mereka punya merek sendiri sehingga mereka dapat berjualan dengan tenang tanpa ada gangguan dan pengaduan dari pihak-pihak yang memiliki atau berhak memiliki. Baik, Fokus on Court akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali di Fokus on Court. Selanjutnya kita akan berbincang dengan Doni A. Syeoputra, pakar atau praktisi HKI, dan juga Profesor Dr. Topo Santoso, doktor ilmu hukum dan ahli pidana. Kita ke Pak Doni terlebih dahulu. Pak Doni, bagaimana sebenarnya sistem perlindungan merek di Indonesia? Ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Merek, Mbak Frida. Pada dasarnya hak atas suatu merek itu baru diberikan oleh negara apabila pemilik merek tersebut mendaftarkannya ke kantor merek atau dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, prinsip yang demikian ini kalau menurut beberapa literatur yang lama, yang zaman dulu itu biasa disebut dengan stelsel konstitutif. Artinya suatu hak baru bisa lahir apabila telah dilakukan pendaftaran, ya. Dan selama berlangsungnya proses pendaftaran tersebut, yang harus diingat adalah bahwa berlaku asas first to file. Jadi siapa yang mendaftar lebih dahulu, dia dianggap sebagai pemilik merek yang bersangkutan, ya. Demikian. Nah, mengapa merek terkenal harus dilindungi di Indonesia?
Ya, merek terkenal itu harus dilindungi Indonesia, bukan hanya semata-mata untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik mereknya saja yang sudah bersusah payah berusaha untuk membuat mereknya ini diketahui dan dikenal oleh masyarakat. Tapi merek terkenal itu dilindungi juga karena menyangkut citra atau pandangan luar negeri terhadap suatu negara. Kalau kita tidak bisa melindungi suatu merek terkenal, baik merek terkenal yang dimiliki oleh warga negara kita sendiri maupun warga negara atau badan hukum dari pihak asing luar negeri, maka kita dianggap tidak mampu memiliki kemampuan untuk menjalankan apa yang sudah disepakati bersama oleh komunitas negara-negara di dunia yang telah meratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional TRIPS. Di sana mewajibkan bahwa para peserta, negara-negara peserta itu harus memberikan perlindungan yang semaksimal mungkin agar haki atau hak intelektual termasuk di dalamnya adalah merek itu dilindungi dengan standar yang memadai. Ya, jadi kalau kita tidak melindungi suatu merek yang terkenal di Indonesia, maka dampaknya dari segi pergaulan internasional kita akan dikucilkan dan tidak menutup kemungkinan hal demikian bisa menjadi suatu sengketa perdagangan internasional yang membawa dampak dalam kaitannya dengan hubungan bilateral atau multilateral negara kita dengan negara lain. Ya, dan tentunya sangat merugikan buat Indonesia. Tentunya ya, sangat Pak, ya? merugikan buat Indonesia. Nah, sengketa atas kasus HKI dalam hal ini soal hak merek seringkali terjadi. Hal itu tentu saja merugikan banyak pihak. Saat ini kita telah terhubung dengan salah satu pemilik brand atau merek, Bapak Denny Jung, yang saat ini sedang mengurus masalah merek produknya. Pak Denny, halo Pak Denny. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Denny. Terima kasih. Iya, baik, silakan Pak Denny. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sementara ini kami mendapat suatu masalah merek yang dimana usaha kami sudah sedemikian lama dibangun ya, dimulai dari 1960-an, dari generasi pertama sampai generasi lanjut lah, ini termasuk masuk pada generasi ketiga. Tiba-tiba pada penghujung setelah COVID ini selesai, kami mendapat satu tuntutan yang seseorang yang mengaku memiliki merek Polo by Ralph Lauren atau Polo Ralph Lauren yang kami miliki. Sehingga pada hal ini kami dituntut dalam persidangan, di mana persidangan ini juga membuat kami tidak siap dan tidak bisa menerima karena apa yang dituntut itu dengan bukti-bukti yang kami anggap legal standing-nya tidak kuat. Maka dari itu kami berharap ya untuk kedepannya, selain kami yang sudah masuk kepada melakukan upaya hukum dan kami juga sudah berusaha dengan baik, dengan itikat baik, di mana merek kami selalu didaftarkan dan merek kami selalu kami lakukan upaya-upaya dalam perlindungan hukum di haki, tetapi dengan dituntut kemarin dengan didaftarkannya satu merek yang menyerupai merek kami bisa dikalahkan di tingkat PN sampai kasasi. Dan pada akhirnya kami melakukan upaya hukum yang terakhir di dalam tingkat PK. Maka upaya kami ini kami harapkan bisa mendapat suatu respon ya yang baik dari pihak berwenang atau pihak penegak hukum di tingkat Mahkamah Agung agar kami itu bisa diberikan keadilan seadil-adilnya karena ini menyangkut harkat hidup orang banyak yang selama 40 tahun lebih ini yang ikut serta dengan kita, baik itu mitra-mitra kami, karyawan-karyawan kami, yang ribuan orang yang tergantung pada usaha Polo by Ralph Lauren Indonesia yang kami miliki ini. Begitu kira-kira yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Denny atas informasinya. Prof,
Topo Santoso, mungkin Anda bisa memberikan sedikit opini mengenai hal ini, apakah HKI juga dilindungi melalui hukum pidana ini? Ya, makasih Mbak Frida dan Pak Doni yang saya hormati. Jadi kasus-kasus pelanggaran hak cipta, merek dan sebagainya itu memang menjadi perhatian bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia saya kira. Dan perlindungannya itu dari macam-macam bidang hukum, ya, hukum perdata, administrasi, pidana dan sebagainya. Jadi untuk konteks hukum pidana sendiri sejak awal kita memiliki KUHP bahkan sebelumnya itu sudah ada pasal-pasal yang melindungi itu, dan dengan adanya undang-undang merek misalnya itu lebih jelas lagi, lebih terjamin lagi. Nah misalnya ada orang melakukan pemalsuan terhadap merek orang lain, itu ada ancaman pidananya. Kalau tidak salah di Undang-Undang 20 ya, 2016 itu di pasal 100 ayat 1 ayat 2 itu ada ancaman pidananya. Bisa 5 tahun penjara, dan itu udah cukup tinggi. Juga denda bisa sampai 2 miliar ya. Tetapi memang di sini perlu ditegaskan bahwa jenis deliknya itu adalah aduan. Berarti memang orang yang merasa dirugikan karena hak atas mereknya itu dilanggar pihak lain itu perlu melakukan pengaduan kepada pihak berwajib, dalam ini kepolisian ya. Tapi di luar itu sebetulnya pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, DJKI itu juga memiliki instrumen-instrumen perlindungan ya melalui instrumen hukum administrasinya. Ya. Jadi untuk konteks pidana saya kira pidana atau ketentuan-ketentuan pidana itu bisa dijadikan salah satu upaya perlindungan bagi masyarakat yang haknya dilanggar. Oke, nah ketentuan hukum pidana apakah sebenarnya yang dapat digunakan untuk melindungi HKI yang sudah dimiliki oleh seseorang? Ya, tadi misalnya yang saya sudah sampaikan tadi Mbak Frida, contoh paling jelas misalnya di pasal 100 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Merek itu bisa digunakan. Jadi orang yang misalnya melakukan pemalsuan merek yang sudah dimiliki orang lain, ya, atau juga nanti saya kira ahlinya ini Pak Doni bisa menyampaikan lebih jelas ya, orang yang menggunakan atau memasukkan suatu merek atau yang merek itu sangat mirip lah dengan yang sudah dimiliki orang lain, mungkin istilah HKI-nya nanti Pak Doni bisa menyampaikan. Nah di ketentuan pasal 100 ayat 1 ayat 2 itu ada ancamannya penjara ya 5 tahun. Nah tapi kalau tadi kita mendengarkan uraian dari Pak Denny tadi ya, dari yang tadi menyampaikan permasalahannya, saya kira persoalannya bukan hanya semata-mata pelanggaran merek saya kira di Indonesia ini. Karena bisa jadi dalam sengketa-sengketa hukum itu juga bisa ada masalah yang terjadi di dalam pembuktian, proses pembuktian. Nah, saya kira masyarakat memang perlu lebih memahami bagaimana melindungi produk-produknya, haknya yang dimiliki, entah itu paten atau merek dan sebagainya, sehingga bisa melakukan upaya-upaya hukum ke pemerintah dalam hal ini DJKI atau mungkin melalui pengadilan atau mungkin kepolisian kalau itu memang ada tindak pidana yang terjadi di sana. Baik Pak Doni dan Prof. Topo, terima kasih atas informasinya. Kita harus jeda. Fokus on Court akan kembali setelah pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Focus on Court. Saya kembali ke Pak Doni. Nah Pak Doni, apa saja kriteria merek terkenal menurut undang-undang? Undang-undang merek kita itu baik dari undang-undang yang lama dan masih terus dipertahankan sampai dengan undang-undang merek yang sekarang, itu telah mengatur beberapa kriteria merek untuk dapat dikatakan sebagai well-known mark atau merek terkenal. Yang pertama, undang-undang menyebutkan bahwa suatu merek terkenal dapat ditentukan dari besarnya atau seberapa luas pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan merek dan produk tersebut. Yang kedua, merek tersebut juga bisa dikatakan sebagai suatu merek terkenal apabila adanya upaya dari pemilik merek melakukan promosi yang gencar dan besar-besaran, mengiklankan produknya dan sebagainya.
Kemudian ditentukan juga dari seberapa besar investasi yang telah dilakukan oleh pemilik merek untuk mengembangkan suatu merek tersebut di Indonesia. Ada pula beberapa kriteria lain, misalnya adanya putusan pengadilan, baik di Indonesia maupun mungkin di negara lain, yang pernah menyatakan bahwa suatu merek telah ditetapkan sebagai merek terkenal dan oleh karenanya bisa digunakan sebagai dasar untuk pengajuan suatu merek terkenal di negara lain termasuk di Indonesia. Namun perlu diingat, dalam praktek kebiasaan di pengadilan, ya, semua bukti-bukti pendaftaran merek yang tadi saya sebutkan, misalnya jika dia terdaftar di negara lain, itu perlu ditunjukkan aslinya. Apabila hanya menggunakan bukti fotokopi, itu biasanya diterima oleh pengadilan, tapi juga dengan melihat membandingkan bukti aslinya. Tidak bisa hanya bukti berupa fotokopian saja, karena bukti berupa fotokopian kan bisa direkayasa. Jadi harus dibuktikan dengan adanya bukti yang asli. Tidak bisa hanya dari bukti fotokopi semata-mata. Atau kalau memang itu adalah bukti berupa fotokopian, itu paling tidak bisa didukung dengan kesaksian yang lain. Misalnya ada saksi yang pernah mengatakan bahwa dia pernah melihat sertifikat asli merek tersebut. Jadi tidak semata-mata hanya mengandalkan fotokopian saja. Okay. Nah, jadi ini praktek yang berlangsung di pengadilan, terutama di pengadilan niaga sampai hari ini. Okay. Ya, dan yang perlu diketahui lagi adalah bahwa merek-merek terkenal tersebut bagaimanapun juga tidak berdiri sendiri sebagai satu alat bukti, misalnya dokumen tertulis. Tapi di pengadilan seringkali juga dalam proses pembuktiannya mendatangkan ahli. Ya, ahli di bidang haki, memberikan kesaksian bagaimana hukum merek itu harus diterapkan dalam sengketa kepemilikan merek semacam ini. Berarti banyak subjektivitas dari hakim itu sendiri yang terlibat dalam pengambilan keputusan kemudian ya Pak ya? Sebenarnya kalau kita mau jujur, dalam setiap perkara, subjektivitas hakim itu tidak mungkin dihindari 100%. Tetapi bagaimana caranya subjektivitas itu ditentukan pula dari bukti-bukti yang ada. Ya, keyakinan hakim memang harus dibentuk dari bukti yang ada. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana bukti-bukti itu bisa diterima oleh pengadilan. Bagaimana bukti-bukti itu disajikan dengan baik dan benar. Pernah ada satu kasus pembatalan merek yang kebetulan saya ikuti. Jangankan bukti-buktinya ya, bukti-buktinya yang disajikan ke pengadilan. Surat kuasa penggugat pun lupa dinazegel, lupa dibubuhkan materai. Dan itu sebenarnya sudah menjadi cukup bagi dasar bagi pengadilan untuk menolak suatu gugatan karena lupa mencantumkan hal-hal yang sebenarnya bersifat formalitas teknis administratif tadi. Nah, bukti-bukti tadi ketika diajukan itu harus ada aslinya, kemudian harus dinasegel, dibubuhkan materai untuk mengikuti ketentuan bea materai. Kemudian mungkin didukung dengan kesaksian dari beberapa orang yang bisa mengetahui atau mendukung dalil bahwa merek itu adalah merek terkenal. Bisa ahli, bisa juga saksi yang lain. Oke, baik. Nah, Prof. Topo, bagaimana kaitan antara penyelesaian kasus HKI secara pidana dan kemudian secara administratif? Ada bedanya ini, Pak? Iya, mungkin saya mau nyambung dulu dengan Pak Doni tadi ya. Jadi salah satu persoalan paling penting dalam proses penyelesaian sengketa, kasus pidana dan sebagainya adalah pembuktian. Itu masalah salah satu yang paling penting. Nah, artinya apa? Artinya proses ini harus dilindungi dari segala macam kecurangan. Karena ada beberapa kasus, bukan hanya di pengadilan umum ya, tapi bahkan di Mahkamah Konstitusi, ada juga pihak-pihak yang dalam pembuktian itu menggunakan dokumen atau surat dan sebagainya yang tidak benar, atau yang palsu atau yang dipalsukan. Nah, kalau misalnya itu terjadi di peradilan umum atau dimanapun, itu kan berarti ada satu cacat di dalam proses pembuktian itu. Nah, hukum pidana itu juga menyorot masalah itu, sehingga hukum pidana itu ada, misalnya kita lihat di KUHP, pasal 263, 264 sampai 266 ya, itu berkaitan dengan hal seperti itu ya. Jadi berkaitan dengan misalnya orang memasukkan surat, orang menggunakan surat palsu, orang memberikan keterangan tidak benar dalam memberikan keterangan kepada pejabat misalnya ya. Semuanya itu ada ancaman pidananya. Dan hal seperti ini itu tidak bisa diremehkan menurut saya, Mbak Frida, karena itu bisa membuat satu kasus menjadi cacat ya, yang misalnya harusnya pihak A yang menang kemudian jadi pihak B karena ada proses pembuktian yang tidak benar atau yang cacat karena adanya bukti-bukti yang palsu misalnya, atau bukti-bukti yang tidak benar tapi dihadirkan dan diterima oleh hakim. Makanya kalau di Amerika itu ada yang namanya skeptis itu terhadap rules dan juga terhadap fakta gitu, karena
proses-proses itu tidak 100% bisa dijamin. Oleh karena itu, ya kita beruntung ada proses banding, kasasi, sampai peninjauan kembali. Itu saya kira bisa digunakan oleh para pihak yang merasa dirugikan dalam proses, misalnya tidak benar dalam pembuktian dan sebagainya. Berarti Gitu. dalam kasus HKI ini bisa terjadi tindak pidana ya Pak ya, yaitu dalam hal misalnya pemalsuan surat, pemalsuan dokumen seperti itu Iya, ya. sebetulnya memang terpisah ya, artinya kasus pidana HKI sendiri ada misalnya, tapi juga ada kasus dalam proses pembuktian untuk memenangkan atau menggugat dalam HKI, itu digunakan surat atau dokumen palsu, itu bisa kasus pidana yang lain. Oh, Gitu, oke. ada dasar hukumnya juga di KUHP. Jadi kalau seseorang sudah menang begitu dengan menggunakan dokumen palsu dalam suatu kasus HKI, apakah kemudian bisa terkena hukuman pidana Pak? Ya, secara normatif ya. Ya. Kalau A menggunakan dokumen palsu dan kemudian dia menang dalam suatu perkara perdata atau administrasi atau yang lain, ya itu ada ancaman pidananya. Oke. Ya, dan juga kita tahu di dalam di negeri kita itu ada kasus-kasus seperti itu. Bahkan sampai di MK pun ada orang dulu menang pilkada karena dokumen palsu. Karena perkaranya hanya final, ya langsung final gitu, selesai, tidak ada banding. Jadi ada pihak yang dirugikan, diuntungkan. Nah, untuk peradilan umum ini kan kita masih punya upaya peninjauan kembali misalnya, itu bisa digunakan. Dan biasanya adalah pihak yang tidak menang Pak ya, yang kemudian mengajukan Ya tuntutan kalau secara misalnya pidana ini. bukti-buktinya tidak benar ya Mbak Frida, atau palsu misalnya, atau yang dipalsukan, dan karena itu lalu dia dimenangkan, ya tentu saja pihak yang Kalah. lawannya yang dirugikan itu bisa mengajukan peninjauan kembali. Saya kira begitu. Baik, baik Prof. Topo dan Pak Doni, sekali lagi terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia. Terima kasih Mbak Frida. Terima kasih. Dan itu tadi dialog kita tentang pentingnya edukasi hak kekayaan intelektual. Saya Frida Litwina undur diri. Semoga perbincangan tadi memberikan manfaat bagi Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.